satunya yang kuandalkan. Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya Rania Priyana Purba, mahasiswa IAIN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101711. Mata kuliah Konstruktisme dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK akan mempresentasikan teori konstruktisme. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori konstruktif atau disebut teori konstruksisme. Teori konstruktisme ini adalah memahami proses belajar atau pembentukan yang disebut konstruksi belajar itu sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seseorang, saling mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain atau disebut siswa. Yang mengedepankan belajar kegiatan penciptaan serta membangun dari suatu yang dipelajari, kegiatan membangun konstruktif dan mengaju siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan turut meningkat. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan ada juga teori tokoh-tokoh dalam konstruksi ini, yaitu tokoh Jean Piaget. Teori belajar konstruksi yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktif, kognitif, atau personal konstruktif. Teori ini berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi, perkembangan dan berkenan dengan pertumbuhan inteligensi. Atau yang untuk Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis dari representasi konsep realita dunia. Pada teori ini, konsumsinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi secara tepat. Ada 4 konsep dasar yang dikenalkan Piaget, yaitu septa adalah kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika beradaptasi dengan lingkungan baru. Konsep ini sendiri terbentuk dari struktur pikiran, sehingga dengan intelektualnya itu manusia dapat menata lingkungan barunya. Jadi semeta ini adalah suatu struktur kognitif yang selalu berkembang dan berubah proses asimilasi dan proses akomodasi serta dinamis. Asimilasi adalah proses penyesuaian yang akan diterima menjadi suatu yang dikenal oleh siswa. Proses penyesuaian yang dilakukan dalam asimilasi adalah pengolahan informasi yang akan diterima sehingga memiliki kesamaan dengan apa yang sudah ada dalam skema. Akomodasi ada penempatan informasi yang sudah diubah dari skema yang sudah ada untuk menempatkan sebuah skema perlu menyesuaikan diri. Yang kelima, equilibrium atau keseimbangan, ada sebuah proses adaptasi oleh individu terhadap lingkungan individu agar berusaha untuk mencapai struktural, mental atau skema yang adil atau seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Kedua, menurut Dahar tahun 1089 menegaskan bahwa penekanan teori konstruksisme ini adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun realita lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini adalah sebagai fasilitator dan moderator. Yang ketiga, menurut Tasker tahun 1092 mengumumkan ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruksisme sebagai berikut. 1. Peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. 2. Pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Ketiga, mengaitkan antara gagasan dengan informasi yang diterima. Yang ketiga, menurut Hudayo,
Secara fisik, Udayo mengatakan bahwa seseorang akan lebih mudah mempelajari suatu bila belajar itu didasari pada apa yang diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seorang akan mempengaruhi terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, Hamburi 1996 mengumumkan sejumlah aspek dalam kegiatan pembelajaran, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dengan cara menginteraksikan ide yang mereka miliki. Kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. Ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Keempat, siswa mempunyai kesempatan untuk berinduksi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Yang kelima, teori Vygotsky. Teori belajar Vygotsky ini merupakan menekankan pada konstruksi kultural dan pembelajaran siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang memulai proses interaksi. Saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan teori belajar konstruksi. Kelebihan yaitu yang dimana dalam aspek berpikir, yaitu pada proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide dan membuat keputusan. 2. Dalam aspek kepahaman, seorang murid terlebih secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Ketiga, dalam aspek mengingat, yakni murid terlebih secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih konsep. Melalui pendekatan itu, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan situasi baru. Keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yaitu kemahiran diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman atau kelompok kerja maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu, pengetahuan, mampu wawasan baru. 5. Seronok oleh karena mereka terlebih secara terus mereka paham tingkat ini dengan berinteraksi dengan lihat, maka mereka akan berasa seronok belajar dan membina pengetahuan. Yang keenam, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, menciptakan keaktivitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ke-8, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlihat langsung dalam melakukan kegiatan. Ke-8, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep sedang mempelajari, dan siswa juga merasa menganggap dengan hasil temuannya atau bangga. Ke-10, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Di sini saya akan juga menjelaskan kelemahan dalam teori konstruksi, yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsep. Kedua, konstruksi memanapkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana yang dapat membantu kreatifan dan keaktivitas siswa. Keempat, meskipun guru hanya menjadi
pemotivasi dengan mediasi jalannya proses pembelajaran. Tetap guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sungguh mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, dalam proses pembelajarannya di mana peran guru sebagai mendidik itu seperti kurang begitu mendukung. Siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Keenam, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Ke-8, dalam penerapan teori belajar konstruksi ini, guru harus memiliki kreatif dan memiliki atau menggunakan media. Guru yang malas tidak akan berkembang, akan sulit menerapkan teori belajar konstruksi. Yang ke-9, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses pembelajaran dan pengajaran yang baru. Di sini saya juga akan menjelaskan implikasi teori konstruksi. Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran konstruksi tersebut di atas, berikut ini dipaparkan tentang penerapannya. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dan belajar dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Dan berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah membangun tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri serta menjadi pemecahan masalah. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan belajar waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reaktif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dan melakukan penyelidikan. Ketiga, mendorong siswa berpikir tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruksi akan menentangkan para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkumkan konsep-konsep melalui analisis, prediksi, dan justifikasi dan mempertahankan gagasan-gagasan pemikirannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dan dialog untuk diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dan dalam kelas yang bersifat interaktif sangat membantu siswa untuk mampu mempengaruhi atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan gagasan, maka dialog yang sangat bermakna akan terjadi di kelas. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman menantang dan mendorong terjadi diskusi. Jika diberikan kesempatan untuk membentuk berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Guru menerapkan konstruksi dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Sekian dan terima kasih. Salam.